Skema tugas dan fungsi dari PPK, pejabat pembuat komitmen, konsultan dan kontraktor. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan fisik yang berwujud gedung-gedung pemerintah, jalan raya, pasar, dan sebagainya, pemerintah pada umumnya tidak mengerjakan sendiri. Pemilik proyek biasanya melimpahkan pekerjaan bangunan tersebut kepada perusahaan jasa konstruksi yang melibatkan rekanan pemborong atau kontraktor bangunan, konsultan proyek yang semuanya banyak berperan dalam pembangunan. Salah satu cara perusahaan jasa konstruksi untuk mendapatkan suatu proyek konstruksi yaitu dengan melakukan dan mengikuti penawaran lelang atau tender proyek. Lelang merupakan suatu kegiatan di mana pemilik proyek, owner, mengundang beberapa rekanan, kontraktor, dan memilih perusahaan yang mampu untuk melaksanakan dan dapat mengikuti persyaratan yang ada. Pekerjaan konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, terdapat suatu proses yang mengolah sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan berupa bangunan, sehingga agar proyek tersebut berjalan sesuai dengan yang ditargetkan maka diperlukan suatu manajemen yang baik. Manajemen yang baik dapat diperoleh dengan menggunakan suatu sistem organisasi proyek sehingga efisiensi waktu, efektivitas tenaga kerja, dan keekonomian biaya dapat tercapai. Kontrak kerja konstruksi pemerintah terdiri atas beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembayaran. Tahap perencanaan dimulai dengan penyusunan draft kontrak yang berisi rencana dan gambaran mengenai proyek yang akan dikerjakan oleh pengguna anggaran mewakili pihak pemerintah yang kemudian menunjuk pejabat pembuat komitmen, PPK, untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak tersebut seperti spesifikasi barang dan jasa, harga, rancangan kontrak dengan rekanan, pelaksanaan dan tugas lainnya. Para pelaku di sektor jasa konstruksi, menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 2/2017, secara umum melibatkan 4 pihak, yaitu 1. Pemilik proyek, owner, 2. Konsultan perencana, 3. Konsultan pengawas, manajemen konstruksi dan 4. Kontraktor pelaksana proyek. Pemilik proyek, owner, disebut sebagai pengguna jasa konstruksi, sedangkan konsultan perencana, konsultan pengawas, manajemen konstruksi, kontraktor pelaksana konstruksi biasanya disebut penyedia jasa konstruksi. Struktur organisasi proyek merupakan perwujudan dari suatu sistem organisasi dalam pelaksanaan suatu proyek pembangunan atau merupakan suatu kerangka penjabaran dari keseluruhan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terkait, sehingga jelas wewenang dan tanggung jawabnya. Struktur organisasi terdiri dari beberapa unsur yang saling terkait dan berinteraksi satu dengan yang lainnya tanpa bisa terpisahkan rantai hubungan kegiatannya. 1. Pemilik proyek, owner. Pemilik proyek, owner, adalah pihak yang mempunyai modal atau gagasan untuk membangun. Keinginan tersebut disampaikan kepada konsultan perencana untuk kemudian diwujudkan dalam bentuk gambar rencana, termasuk di dalamnya perhitungan yang menyangkut pembangunan proyek tersebut. Selanjutnya pemilik proyek tersebut menunjuk kontraktor pelaksana untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan tersebut, dengan berdasarkan pada gambar rencana dan perhitungan yang telah dibuat oleh konsultan perencana. Adapun tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemilik proyek, yaitu A. Menyediakan dana yang cukup untuk merealisasikan pembangunan proyek. B. Mengadakan pertemuan agar terjadi kesepakatan antara perencana, pengawas dan pihak pelaksana mengenai tugas, dan kewajiban serta bertanggung jawab apa yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang telah disepakati. C.
Mengurus segala perizinan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan seperti izin mendirikan bangunan IMB. D. Harus menyediakan segala gambar untuk gambar kerja dan buku rencana kerja dan syarat-syarat yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang baik. E. Menerima dan mengesahkan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh penyedia jasa apabila telah sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati. 2. Konsultan perencana. Konsultan perencana adalah orang, badan yang membuat perencanaan pembangunan secara lengkap dalam semua bidang seperti melakukan desain struktur, membuat gambar struktur lengkap dengan dimensi dan gambar-gambar pelengkap lainnya. Konsultan perencana dapat berupa perseorangan berbadan hukum, badan hukum yang bergerak dalam bidang perencanaan pekerjaan bangunan. Adapun tugas, wewenang, dan tanggung jawab konsultan perencana, yaitu A. Membuat desain dan perhitungan struktur sesuai yang tercantum dalam kerangka acuan kerja. K. Memberikan saran dan masukan kepada pemilik pekerjaan terkait dengan rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan sebagai pedoman pelaksanaan. B. Membuat rencana kerja dan syarat-syarat, RKS, dan perkiraan biaya pekerjaan, Engineer Estimate, EE. C. Melakukan koreksi dan memberikan persetujuan mengenai hasil gambar, shop drawing, yang diajukan oleh kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan proyek. D. Memilih dan menyetujui tipe dan merek bahan, material konstruksi yang diusulkan oleh kontraktor agar sesuai dengan harapan pemilik proyek namun tetap berpedoman dengan kontrak kerja konstruksi yang sudah dibuat sebelumnya. E. Melakukan perubahan desain apabila terjadi perubahan pelaksanaan pekerjaan di lapangan akibat tidak memungkinkannya desain awal untuk dilaksanakan. 3. Konsultan pengawas. Konsultan pengawas adalah badan usaha atau perorangan yang ditunjuk oleh pemilik proyek untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan. Dalam mengawasi proyek konstruksi, tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang ahli di bidangnya masing-masing seperti teknik sipil, arsitektur, mekanikal, elektrikal, listrik dan lain-lain sehingga sebuah bangunan dapat dibangun dengan baik dalam waktu cepat dan efisien. Adapun tugas, wewenang, dan tanggung jawab konsultan pengawas, yaitu A. Membimbing dan melakukan pengawasan secara periodik dalam proses pelaksanaan pekerjaan. B. Melakukan perhitungan opname prestasi pekerjaan, progres kerja. C. Mengkoordinasi dan mengendalikan semua kegiatan konstruksi serta mengkomunikasikannya dengan berbagai pihak yang terlibat agar proyek berjalan lancar. D. Menghindari kesalahan yang mungkin terjadi, pengawasan terhadap mutu bahan, metode kerja, waktu maupun biaya. E. Menyusun laporan kemajuan pekerjaan, harian, mingguan dan bulanan, dan menyiapkan dan menghitung kemungkinan adanya kontrak change order, CCO. 4. Kontraktor pelaksana. Kontraktor adalah perusahaan berbadan hukum yang bergerak dalam bidang pelaksanaan pemborongan, berupa perorangan maupun badan hukum baik pemerintah maupun swasta, yang telah ditetapkan dari pemilik proyek serta telah mentandatangani surat perjanjian kerja, SPK. Kontraktor pelaksana ini bekerja dengan mengacu pada gambar kerja, BESTEK, rencana kerja dan syarat-syarat, RKS, yang telah disusun sebelumnya. Adapun tugas, wewenang, dan tanggung jawab kontraktor pelaksana, yaitu A. Melaksanakan semua kesepakatan yang ada dalam kontrak kerja, baik dari segi scheduling pelaksanaan maupun masa pemeliharaan. B. Sebelum pekerjaan dimulai, kontraktor pelaksana harus membuat dan menyerahkan gambar kerja, shop drawing,
serta metode kerja. C. Menyediakan tenaga kerja, bahan, perlengkapan dan jasa yang diperlukan sesuai dengan spesifikasi teknis dengan gambar yang telah ditentukan. D. Menyediakan alat keselamatan kerja seperti yang disyaratkan dalam peraturan untuk menjaga keselamatan kerja pekerja dan masyarakat. E. Merealisasikan gambar rencana menjadi gedung yang siap digunakan dan bertanggung jawab kepada pemilik proyek owner. Hubungan kerja antara pihak-pihak yang terlibat. Hubungan kerja ini dapat bersifat ikatan kontrak, perintah, maupun garis koordinasi. Hubungan antara pihak tersebut dapat dilihat dalam skema di bawah ini. A. Hubungan antara pemilik proyek dengan kontraktor. Ikatan kerja berdasarkan kontrak pekerjaan, di mana kontraktor memberikan layanan jasa profesionalnya berupa bangunan sebagai realisasi dari keinginan pemilik proyek yang telah dituangkan ke dalam gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat, sedangkan pemilik proyek memberikan biaya jasa profesional kontraktor. Hubungan pemilik proyek dengan kontraktor merupakan perintah yang dilaksanakan secara langsung atau melalui konsultan pengawas. B. Hubungan antara pemilik proyek dengan konsultan pengawas. Terikat dengan ikatan kontrak dan hubungan fungsional pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan, sesuai dokumen kontrak yang telah disepakati bersama pemilik proyek dan kontraktor. Pengawas menyampaikan hasil pengawasan termasuk perubahan-perubahan yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan untuk mendapat persetujuan pemilik proyek. Pemilik proyek akan membayar atau mengurangi biaya perubahan yang telah disetujui. Hubungan pemilik proyek dengan konsultan pengawas merupakan perintah kerja kontrak. C. Hubungan antara pemilik proyek dengan konsultan perencana. Konsultan perencana ditunjuk oleh pemilik proyek dan dipercaya untuk merencanakan dan mendesain bangunan tersebut secara keseluruhan, sehingga konsultan perencana wajib menunjukkan perencanaan bangunan tersebut kepada pemilik proyek dan dapat merencanakan bangunan sesuai yang diinginkan oleh pemilik proyek. D. Hubungan antara konsultan perencana dengan kontraktor. Kontraktor wajib melaksanakan pembangunan proyek tersebut dengan mengacu pada desain rencana yang dibuat oleh konsultan perencana. Jika terjadi hal-hal yang akan merubah perencanaan, maka dikonsultasikan kepada konsultan perencana. E. Hubungan antara konsultan pengawas dengan kontraktor. Terikat hubungan fungsional konsultan pengawas melakukan pengawasan selama pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang telah disepakati dalam dokumen kontrak antara konsultan pengawas dengan pemilik proyek. Kontraktor melaporkan setiap hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan kendala secara teknis kepada konsultan pengawas. Hubungan konsultan pengawas dengan kontraktor adalah hubungan perintah.